Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya, Muhammad Ryan Hakim, pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah litigasi pidana yang diampu oleh dosen Dr. Heri Firmansyah, SHMH. Ya, pada kali ini saya akan membahas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Materi yang akan kita bahas itu adalah model sistem peradilan pidana, di mana menurut Halbert R. Parker, The Limit of Criminal Section mengemukakan adanya dua model dari sistem peradilan pidana itu sendiri, yaitu adalah crime control model atau disebut juga dengan presumption of guilt, dan yang kedua adalah due process model yang disebut juga presumption of innocence, di mana sebenarnya kedua model ini hanya berbeda, bukan berlawanan. Nah, sebelum kita membahas tentang crime control model dan due process model, kita akan membahas dulu apa itu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu aktivitas yang digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik ketidakpastian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana, yang dimana proses dari peradilan pidana adalah bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Pelaksanaan dari sistem peradilan ini harus sesuai dengan dasar-dasar yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Bila di Indonesia, kita menganut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain berfungsi sebagai penegak dari norma-norma hukum material, di dalam juga menjamin dua kepentingan hukum. Dua kepentingan yang diatur dalam hukum acara pidana antara lain adalah kepentingan hukum yang mementingkan masyarakat, yang disebut juga ketertiban hukum, atau ketertiban umum yang harus menjamin masyarakat hidup tenang dan aman. Yang kedua adalah kepentingan hukum individu, yang di dalamnya menegakkan hak-hak dari masing-masing individu ini. Hukum acara pidana hadir untuk menjamin keseimbangan dari masing-masing kedua kepentingan tersebut. Maka dari itu, di satu pihak hukum acara pidana harus membatasi kekuasaan dari penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang. Tetapi di pihak lain, kekuasaan dari penguasa ini juga merupakan jaminan untuk berlakunya hukum, sehingga hak asasi manusia dapat terjamin. Proses peradilan pidana sebagai perwujudan dari penegakan hukum pidana dalam bekerjanya dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat sistematik. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana criminal law application yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah lembaga penasehat hukum. Nah, selanjutnya, setelah itu kita akan membahas lebih dalam dari jenis sistem peradilan pidana yang sudah dikemukakan oleh pakar sebelumnya, yang sudah kita pelajari juga sebelumnya di dalam kelas litigasi pidana, yaitu ada crime control model dan due process model. Nah, di sini di dalam crime control model atau juga disebut presumption of guilt, ini berkaitan dengan sistem yang mengutamakan efisiensi dalam suatu peradilan. Dugaannya adalah bahwa proses penyaringan yang dilakukan oleh polisi maupun jaksa merupakan petunjuk yang sudah dapat dipercaya tentang adanya kemungkinan bersalah sekali orang ditahan dan diperiksa,
Sekali orang ditahan dan diperiksa tanpa adanya dugaan dan tidak ditemukannya kesalahan dengan perkataan lain, jika sudah ada ketetapan dan bukti yang cukup tentang adanya suatu kesalahan, maka telah memungkinkan dilakukan penahanan, dapat dilakukannya tindakan lebih lanjut, dan segenap langkah yang dilakukan disusun berdasarkan dugaan bahwa si tersangka ini telah bersalah. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri dari crime control model. Yang pertama adalah adversary system, bukan masalah sentral atau masalah utama. Yang paling dipentingkan dalam model ini adalah masalah efisiensi. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang keempat, hakim bertindak secara aktif. Dan yang terakhir, berlakunya asas presumption of guilt, di mana hasil akhir adalah yang terpenting. Selanjutnya pada model kedua yang dikemukakan oleh Parker, yaitu adalah Dewey Process Model. Dasar umum dari Dewey Process Model adalah adversary system yang merupakan masalah sentral dengan berbeda dengan crime control model yang menyerupai ban berjalan. Maka Dewey Process Model seperti batas-batas lari gawang yang harus dilewati terlebih dahulu. Masing-masing tingkat yang harus dilewati itu dirancang untuk menggiring tersangka kepada proses lebih lanjut. Pada hakikatnya, Dewey Process Model menitik beratkan kepada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan perkataan lain, proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak manusia dan tidak hanya ditekan pada masalah efisiensi belaka seperti dalam crime control model. Dewey Process Model ini mengandalkan penemuan yang non-yudikatif untuk menghindari kemungkinan terhadap tersangka dapat mempertahankan hak-haknya, untuk memberikan kesempatan agar nantinya tersangka dapat menyatakan bahwa tuduhan yang disematkan kepadanya adalah tidak benar. Semua penemuan ini pada akhirnya dibuktikan di pengadilan menurut sistem due process model. Jika efisiensi menuntut adanya sesuatu yang berkisar pada masalah yang dapat diandalkan dalam proses tersebut, maka suatu efisiensi adalah absolut harus dihindarkan dalam menghindari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari seorang oknum pejabat. Maka Dewey Process Model menganjurkan adanya asas presumption of innocence. Apapun juga kompetisi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang kesalahan, maka kesalahan berdasarkan hukum atau legal guilt suatu peradilan merupakan suatu bukti yang terakhir. Di sini contoh pada atau ciri-ciri pada Dewey Process Model adalah yang pertama, adversary system merupakan hal yang sentral atau utama, tidak hanya mementingkan efisiensi tetapi juga hasil akhir. Dewey Process Model juga menegakkan hukum dan hakim bertindak pasif seperti layaknya wasit. Yang terakhir, berlaku asas presumption of innocence. Nah, sebagai perbandingan dari keduanya, yang dikemukakan oleh Parker memperjelas perbedaan tersebut, yaitu seorang membunuh di depan orang banyak. Sewaktu polisi datang, maka segera ia menyerahkan senjatanya dan menyatakan, "Saya berhasil membunuhnya dan saya menang." Apa yang terjadi di sini disaksikan oleh orang banyak. Orang yang membunuh itu segera ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam situasi yang demikian itu, segera dapat disimpulkan bahwa si tersangka memang benar-benar melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Tetapi itu saja tidak seperti yang dimaksudkan dalam pengertian presumption of innocence. Menurut konsep presumption of innocence atau Dewey Process Model, orang itu bisa dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah. Untuk itu, melalui suatu peradilan. Di pengadilan secara singkat, dapat ditemukan bahwa presumption of guilt sifatnya itu deskriptif dan faktual atau deskriptif faktual.
Sedangkan presumption of innocence sifatnya adalah normatif dan legal. Sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya, bila ada pertanyaan dari Orvala, dipersilakan. Baik, Saudara Muhammad Ryan Hakim, saya ingin bertanya. Tadi kan di ciri-ciri crime control model ada due process model dan ada terus di dalam due process model ada adversary system. Nah, bisa dijelasin nggak adversary system itu apa? Oke, di sini Oke, baik, terima kasih. ya saya jawab ya. Di sini bahwa kata adversarial itu berasal dari bahasa Inggris atau adversary yang memiliki arti saling hadap-hadapan. Jadi sistem adversarial ini bertitik tolak pada doktrin di mana seorang terdakwa memiliki kedudukan yang sama dengan penuntut umum dalam persidangan dan saling berhadapan guna mencapai suatu keadilan. Sistem adversarial ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dari sistem lainnya, yaitu sebagai berikut. Mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, dalam adversarial, prosedur peradilan pidana harus dianggap sebagai sengketa antara terdakwa dan penuntut umum, serta keduanya memiliki kedudukan yang sama di pengadilan. Yang ketiga, tujuan dari prosedur di atas adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dari awal mulanya timbul kejahatan. Yang keempat, untuk memperkuat prinsip bahwa antara terdakwa dan penuntut umum memiliki kedudukan yang sama, maka dibuatnya aturan yang mengajukan sanggahan atau pernyataan dan adanya lembaga penjamin dan perundingan. Yang terakhir, para pihak itu kedudukannya otonom yang jelas. Penuntut umum melakukan penuntutan dan terdakwa menyanggah dari tuntutan penuntut umum. Nah, jadi dari penjelasan di atas, adversarial system itu di mana crime control model itu tidak mengedepankan itu, tetapi dua proses model lah yang mengedepankan sistem adversarial system yang menyamakan kedudukan terdakwa dengan para jaksa penuntut umum ataupun sama seperti kedudukannya di pengadilan itu sama. Apakah sudah terjawab, Saudara Fala? Baik, sudah terjawab, Saudara Muhammad Ryan Hakim. Terima kasih atas jawabannya. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam presentasi saya kali ini. Selebihnya mohon maaf dan selamat malam.